Abu Nuwas, atau orang Indonesia lebih mudah mengucapkannya Abu Nawas. Kalau saya ngomong Abu Nawas, mungkin yang terbayang lucu-lucunya, padahal sebenarnya tidak begitu. Ya, beliau memang termasuk orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang pinter. Kategorinya kategori ulama, bahkan ada yang bilang sufi. Tapi sebenarnya aslinya tidak begitu. Beliau ini lebih dikenal sebagai penyair, sastrawan. Beliau punya gaya khas dalam dunia kepenyairan. Cuma beliau ini nanti hidupnya zaman Harun al-Rasyid, dan ini terkenal sekali karena kisah-kisah tentang Abu Nuwas dan Harun al-Rasyid ini masuk ke 1001 Malam. Jadi justru terkenalnya dari situ, dikenal masyarakat dari situ. Cuma karena 1001 Malam ini buku cerita, orang kenalnya terus cerita-cerita lucunya. Padahal sebenarnya bagi yang meneliti Abu Nuwas ini, tokoh ini sangat kontroversial. Jadi tokoh ini dikenal tukang minum, kemudian main perempuan. Bahkan tidak cuma perempuan kabarnya, cowok cewek ya oke. Kamu tidak usah kaget, orangnya memang seperti itu. Dan beberapa kali keluar masuk penjara ya karena ulahnya. Meskipun ya dia memang cerdik, pinter, ilmu agamanya juga dalam. Tapi dia punya kekecewaan tertentu dalam hidupnya, punya hasrat, punya gairah tertentu yang hidupnya jadi kontroversial. Ada yang benci, ada yang suka, ada yang memuji, ada yang macam-macam. Pokoknya ini tokoh ini gado-gado. Tapi untuk dunia sastra pengaruhnya luar biasa. Meskipun nanti di akhir hidupnya dia juga mengalami pertobatan yang juga luar biasa. Oke, itu gambarnya Abu Nuwas. Yang gambar Khalil Gibran tahun 1916. Jadi di antara yang disukai penyair oleh Gibran itu Abu Nuwas. Abu Nuwas ini gelar. Nuwas itu artinya rambut yang ikal. Jadi dia dikenal rambutnya ikal sampai sebahu. Ini saya bawakan patungnya. Patung ini ada di Baghdad. Nama aslinya Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Patungnya kan juga unik, dia megang cangkir. Itu mesti arahnya untuk minum-minum. Jadi karena memang pokoknya hobinya minum. Sebelum tobat itu pokoknya favoritnya minum. Makanya nanti puisinya itu bikin genre khusus yang dikenal sebagai khomriyat. Jadi puisi-puisi tentang khomer. Itu pelopornya Abu Nuwas ini. Jadi tidak harus dibayangkan lucu-lucu ya. Mungkin kamu tadi bayangin Abu Nuwas isinya ndagel dong. Isinya ya ada momen-momen serius memang dalam hidupnya yang dia tanggapi secara lucu. Oke, tapi yang jelas beliau hidup ya sekitar 57 sampai 58 tahun. Tapi karyanya luar biasa. Dikenang orang karena puisi-puisinya dan terakhir karena pertobatannya. Nah, ini sebenarnya malam ini kita belajar bagaimana orang yang sangat pinter tapi kemudian kecewa dengan lingkungannya sehingga kemudian jadi sangat cuek, ingin senang-senang saja, tapi akhirnya terus tobat. Itulah seorang Abu Nuwas. Ini komentar-komentar dari tokoh-tokoh biar kita kenal siapa Abu Nuwas. Yang pertama dari Abdurrahman Sidki. Katanya Abdurrahman Sidki, Abu Nuwas itu orang yang tolibul ladzat, orang yang pokoknya nyari nikmat, nyari senang. Cuma katanya Abdurrahman Sidki,
kelezatan yang dimaksud bukan kelezatan duniawi, tapi kelezatan intelek. Maksudnya apa? Dia suka kelezatan intelek. Yang dia lakukan sebagian besar adalah berpikir dan mengkritik masyarakatnya. Jadi Abu Nuwas ini perilakunya adalah perilaku kritis terhadap masyarakatnya. Jadi Abu Nuwas sering nyindir masyarakat itu suka munafik, suka hipokrit. Kalau seneng tidak mau bilang seneng karena jaim. Kalau suka enak itu tidak mau bilang enak karena khawatir dengan keenakan itu derajat sosialnya turun. Itu yang sering dikritik oleh Abu Nuwas. Kita kan sering gitu, hidup ini dengan gaya jaim. Jaim itu kan salah satu bentuk malu-malu, tidak mau mengekspresikan kebahagiaan, kesenangan. Nonton apa padahal seneng, tapi kalau ditanya suka enggak gitu. Tontonan itu membuat kita lupa akhirat. Nah, kita suka gitu. Padahal ya seneng. Itu dikritik oleh Abu Nuwas. Jadi masyarakatnya Abu Nuwas itu, bagi Abu Nuwas banyak yang hipokrit, munafik. Enak tapi nggak ngaku, seneng tapi nggak ngaku. Oke, kan banyak orang ditanya misalnya, suka ndak ini? Ndak, saya ndak suka karena agama melarang. Nah, itu kan bagi kalimat ini kalau konotasinya seolah-olah dia ndak, padahal lebih jujur kalau versinya Abu Nuwas bilang aja saya suka, tapi sayangnya dilarang oleh agama. Nah, itu lebih jujur daripada udah saya kayak gitu-gitu jauh, saya itu bersih, saya itu enggak. Oke, mending jujur loh. Nah, masyarakat yang hipokrit katanya Abu Nuwas. Itu komentarnya Abdurrahman Sidki. Ada komentarnya Saiki Daif. Saiki Daif ini bilang bahwa sebenarnya segala kontroversi tentang Abu Nuwas itu karena krisis pribadinya. Dari mana krisis pribadi ini muncul? Karena melihat agamanya dan masyarakatnya cenderung fokus ke materi, materialistik. Dan itu ditertawakan oleh Abu Nuwas. Dan dia menertawakan mereka tidak dengan cara mencaci maki, tapi dengan cara gayanya sendiri. Termasuk mabuk-mabukan tadi, termasuk segala kemaksiatan yang dia lakukan di masa muda. Itu karena dia merasa sebel luar biasa dengan masyarakatnya. Mungkin di kalangan kalian adalah yang muda-muda itu kan, yang sebelnya luar biasa lihat situasi hari ini. Nah itu kalau Abu Nuwas terus lahirnya jadi minum-minum, hura-hura, pokoknya asik aja tiap hari, maunya begitu. Nah, itu lahir karena kekecewaan. Katanya Sayyid Daif itu karena akumulasi krisis pribadi. Ya sebenarnya kita semua bertanggung jawab agar orang-orang semacam ini tidak lahir karena eman-eman. Abu Nuwas ini kabarnya juga hafal Al-Quran, ilmu agamanya dalam. Kalau katanya Abbas Mahmud Aqad, Abu Nuwas ini agak narsis. Jadi cinta diri yang berlebihan. Makanya di banyak cerita seolah-olah Abu Nuwas ini tidak bisa kalah. Kalau ada apapun dia selalu menang, karena dia memang pinter. Jadi sakarepe dhewe ditanya dalil apa saja dia bisa jawab. Bahayanya orang pinter yang kayak gini kan semacam itu. Jadi keliru tapi punya dalil. Oh itu tidak sembarangan. Kadang-kadang ilmu itu bisa jadi musibah semacam ini. Jadi semakin kita pinter, akhirnya kita juga pinter menjustifikasi kesalahan. Sudah jelas-jelas salah, kita punya argumen terhadap kesalahan itu. Nah itu penyakit. Sama katanya Abbas Mahmud Aqad tentang Abu Nuwas ini narsis. Cuma karena dia pinter, dengan kepinterannya dia bisa membungkus segala cacat, segala kurangnya. Nanti di belakang dia malah mengkritik. Ketika dikritik orang kok mabuk terus, dia nanti pakai ayat. Jadi ketika dikritik orang dia bisa pakai ayat. Oke, jadi itu komentarnya para ulama. Ada juga ini kalimatnya Ibnu Mu'taz dalam Tabaqatus Syu'ara.
Katanya Ibnu Mu'taz, sebenarnya Abu Nawas itu seorang faqih yang pinter agama, berpikirnya terbuka, ilmunya banyak, hafalannya kuat, bahkan ilmu Al-Qur'annya dalam. Dia mengetahui nasikh mansukh, mengetahui muhkam mutasyabih. Aslinya itu dia. Cuma ya kalah oleh nafsunya. Jadi orang itu ada ilmunya, ada nafsunya. Siapa yang menang, yang kalah akan mengabdi. Kalau yang menang ilmunya, ya nafsunya akan mendukung ilmu. Tapi kalau yang menang nafsunya, ya ilmumu akan jadi pendukung nafsu. Jadi katanya Ibnu Mu'taz, Abu Nawas termasuk Abu Nawas babak pertama sebelum tobat itu orang yang kalah oleh nafsunya, sehingga ilmunya akhirnya menjustifikasi dipakai untuk membenarkan nafsunya. Sama kayak kalian pacaran terus pakai dalil waja'alnakum su'ubaw wa qabaila lita'arofu. Itu dalilnya kan muncul belakangan, pacarannya duluan. Itu hanya menjustifikasi. Nanti kalian melakukan apa biar kelihatan syar'i, terus kamu tambahi dalil. Padahal itu keliru. Dalilnya arahnya tidak ke situ, tapi kamu pakai ke situ. Kan ada kasus, kapan itu saya baca, ada seorang suami yang memukuli istrinya, dan dia pakai dalil. Kan ada ayat yang memang kalau diterjemahkan letterlek apa adanya, suami itu bisa memukuli istri. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madoji wadribuhunna, surat An-Nisa itu kan. Jadi suami bisa memukuli istri dengan dasar Al-Quran. Ini nafsu sebenarnya kan ingin mukulnya duluan, terus baru nyari justifikasi belakangan. Itu yang terjadi dengan Abu Nawas bagian awal nanti semacam itu. Meskipun Abu Nawas sendiri kalau ditanya, katanya Abu Nawas, demi Allah aku ini masih Islam, asli masih Islam ya syariatiyah, cuma mabuk menghendakiku sehingga aku menerima beberapa kemuliaan, katanya Abu Nawas. Bukan aku yang ingin mabuk, tapi mabuklah yang ingin aku. Ya, jadi pinter wong ngomong ya. Aku ini Islam, jangan khawatir. Hanya saja kalah oleh mabuk, karena bukan aku yang datang ke mabuk, mabuknya yang datang padaku. Meskipun nanti di akhir hidupnya dia juga mengalami pertobatan yang juga luar biasa.